Hari ini kita akan buat media tanam untuk cabai. Nah, kita pakai plastik yang lumayan besar nih. Ada yang ukuran plastik gula yang semana nih. Satu jengkal saya lah kira-kira agak lebar. Tadi warnanya ukuran berapa nih? Yang jelas lebih dari 10-15 lah ini. Saya lumayan, ini udah saya bolongi langsung nih. Saya boyongin. Nah, ini kita pakai 3 media campuran. Padahal segini 1,5. Nah, ini kita pupuk dolomit. Nih dolomit kapurnya ini setengah ember ini. Yang lainnya 1 itu solid hitam. Nah, yang ini tanah topsoil cuman udah kita ayak. Nah, nanti kita campur jadi satu mix, baru kita buat isi ke wadah situ. Oke, jadiin aja. Ini caranya kita pakai cangkir bolongin ini. Jadi masukinnya tinggal masuk dia gini. Masukin aja. Lebih mudah. Oke, bisa juga paranetnya. Ini untuk persiapan kita mau menyambahkan cabai. Jadi kita gunakan paranet. Biasanya kita masih manual. Kita pakai apa namanya, daun sawit. Tapi kali ini kita coba untuk paranet biar lebih aman. Kita coba pakai paranet. Paranetnya nih 2x2 sampai 2x2. Kemungkinan lebarnya ini cuma 1,5 kali 1,5 lah, 1,5. Tingginya mungkin sekitar 1 meter lebih lah, nggak terlalu besar. Cukuplah untuk beberapa beli kita ada sekitar berapa kemarin, 250 lebih, lumayan. Belum sempat untuk ngisi lagi, mungkin setelah ini mungkin bertahap kita baru lanjut isi polybag. Mau tengok dalam, kita lihat ya. Nah, ini dia, sebentar kita buka dulu. Nah, masih berantakan. Seperti inilah kira-kira. Paranetnya ini paranet 75%. Nah, ini bibit nih polybag kita untuk cabai. Ada beberapa yang udah dipindah, cuman masih ada yang masih di sana. Nah, kira-kira seperti inilah. Di dinding rumah langsung aja, lumayan nggak ngurang-ngurangi paranet. Ini seperti ini, kita gunakan kayu seadanya nih. Ini kayu karet kita nggak gunakan, kita ikat pakai karet aja, manual masian.
Kita paku paranetnya ini pakai paku 1,5 inci, tapi kasih karet ban ini biar jangan jebol, biar ada pengikatnya langsung seperti itu. Nah, gitu aja sih. Kerangkanya kerangka biasa sih, seperti ini aja penampakannya, sekedar. Oke, lanjut besok aja, udah mulai sore. Lanjut besok kita tanam kecambahnya. Oke guys, ini kecambah yang kita buat kemarin dengan media tisu. Ini kita akan tengok seperti apa sudah jadi. Ini seperti ini, kita tengok. Oke, bisa ditengok kawan-kawan, ini dia tisunya nih, ini dia tumbuh nih. Oke, ini yang akan kita tanam nanti ke cabenya langsung. Oke, biar ditengok. Oke, bagikan kawan, jangan sampai tertukar ya. Ini kan posisinya seperti ini nih. Nah, yang ada mata cabenya ini seperti ini. Kita ambil yang paling besar mana ya. Ini dia. Yang ada mata cabenya, tanamnya seperti ini. Ini mata cabai naik ke atas. Ini akar. Jangan terbalik. Ini yang akan nanti menjadi daun. Ini akarnya. Ini bukan tunjuk, ini akar ya, kan berbeda. Ini yang ditanam. Ini akar, batang ke atas, ini ke bawah. Kita ada di beberapa pohon cabai. Yang kemarin kita pas penanaman kangkung kemarin tuh kita sempatnya nanamkan cabai beberapa sebenarnya, tapi cuma sekedar uji coba. Yang rencananya setelah kita tanam cabai, nantinya kita akan tanam setelah rencana kita tanam kangkung, kita mau tanam cabai. Jadi kemarin sempat dibenihkan karena lahannya habis. Jadi kita coba tanam beberapa aja dengan menggunakan solid, apakah dia tumbuh subur atau tidak, uji cobanya. Oke, ternyata bisa dilihat sendiri dari batangnya ini besar, buahnya besar-besar nih. Kemarin udah panen beberapa, nih bisa lihat. Ini yang hijaunya, yang hijau. Dan ini ada yang merah. Dan ini belum semua dipanen. Nah, kemarin udah hampir 2 kali panen, ini panen ketiga. Nah, ini ada, kenapa ini dibedain? Nah, ini rencananya, ini mau kita benihkan ulang. Nah, bisa lihat, ini mau kita benihkan ulang. Ada sampai master seperti ini. Kita ini membandingkan ulang, kita coba nanti yang di sana. Nah, itu hampir sama yang sana kemarin benihnya itu, yang kita ada sebelah sana kita bibitkan, itu hampir sama seperti ini benihnya. Oke, nih ada 3 tempat nih. Ini belum semua, kita hanya ambil beberapa seperti contoh. Pertumbuhannya lumayan bagus. Dari ini bisa lihat di sini. Nah, yang hijaunya bisa seperti ini, lumayan bagus. Cuman ini belum terlalu tua. Kalau dia tua, hijaunya lebih pekat seperti ini kan.
beda nih hijaunya, lebih pekat yang ini timbang yang ini. Oke, hanya segitu aja. Bisa lihat hasilnya lumayan banyak nih, 3 bulan kita bisa panen, hampir 3 bulan setengah lah. Curah hujannya lumayan, cuman pertama nanam kemarin kita curah hujannya lumayan rendah sih, sehingga kita harus penyiramannya optimal. Kalau dilihat dari jenis daun kita nih, varietasnya ini ya, kita ambil dari indukan yang udah ditanam. Biar kita paling kita lihat buahnya bagus, kita ambil contohnya, bukan belian dari benih-benihan seperti Panamera atau lain sebagainya, tidak. Ini kita bisa lihat daunnya, ada yang daun lebar, ada juga yang daun kecil. Nah, yang daun kecil nih modelnya seperti ini nih, ini daun lebar di daun kecil. Nah, perbedaannya yang ini gemuk, daun kecilnya lebih gemuk, daun besar ini dia lebih panjang seperti ini. Rasanya tetap sama-sama cabai, cuman pedasnya saya tidak cicipi karena saya tidak kuat pedas, jadi tidak saya cicipin. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, bisa dilihat nih, ini saya bilang nih, yang hijau, yang merah tuh. Nah, ini dia, tengok dari pertumbuhan batangnya nih, besar ya kawan-kawan, tuh besar batangnya ya. Nih, ini uji coba kita. Nih, ini buahnya seperti ini, dia model memanjang. Nih, model memanjang ya, lumayan sih. Nih, bisa ditengok tuh, lumayan rame lah, bisa ditengok lumayan rame. Ini udah panen yang kedua, hampir ketiga sih. Nih, hampir rame juga nih, tuh bisa lihat tuh, rame kan, tuh rame tuh, sampai tumbang-tumbang kayak gini, nggak terurus guys, batangnya keberatan tuh sana. Nih, bisa lihat rame ya. Jadi ngeliat prospeknya lumayan, jadi kita coba tanam. Padahal luasnya tadi kemarin itu memang dibuat sengaja mepet, sengaja karena untuk konsumsi, sebenarnya untuk konsumsi rumah aja. Nih, cuman dari sini ke sini. Belum kita atur sih jaraknya sebenarnya. Ini yang pertama, ini belum ada panen nih, baru mulai. Nih. Cuma segini aja sebenarnya. Berapa kali berapa sih nih kalau dihitung? 2 meter kali 2 meter aja cuman nih. Karena kemarin rencananya cuma untuk rumah aja sih, nggak untuk memang rencana dibibitkan. Nah, sekarang baru rencana kita bibitkan karena prospeknya lumayan nih. Tunggu aja ya, selanjutnya kita akan benar-benar bibitkan. Tapi kita sekarang rencananya pakai polybed, karena curah hujannya memang tinggi. Curah hujannya nggak ada kemarauan, curah hujannya rendah, kemarauannya tinggi. Jadi kita ke polybed kan aja, baru nanti kalau kita pendam lagi, kita belah ujung polybednya, kita pendam ke tanah. Oke guys, lumayan untuk konsumsi rumahan ya, pada beli di pasar. Gitu aja sih. Nanti lihat selanjutnya ya.
Oke, Bender, sekarang kita akan lihat di sebelah sini. Kita kemarin udah tanam beberapa, ada sekitar 3, pertama 22, Sabtu kemarin ada sekitar berapa ya? Jadi 35 lah. Nah, kita gunakan pasti sekarang meditasi karena di sini sekarang agak musim panas, jadi kemarin tanah itu memang panasnya agak gimana. Seharusnya kita ada beddingan, tuh di sebelah sana ada beddingan. Seharusnya kita buat udahan di sana. Cuman karena tidak akan terlalu panas, jadi sekarang saya pakai media polybag. Nah, polybagnya saya pakai yang ini nih. Wah, standar lah ini sekitar ukuran berapa nih ya? 25 ya. Sampailah kurang kali 40 nih. Ini lah kira-kira segini. Habis jengkal lah. Ini yang sebenarnya. Nah, ininya media tanahnya nih, kita tanah topsoil, cuman udah direndapan sama solid. Kemarin kita ada solid lama di sini kan, itu kita kerok jadinya seperti ini, campuran solid sama tanah topsoil aja. Oke. Jadi oke, cukup segini. Kita isi seperti ini. Nah, seperti ini. Taruh di sini. Oke, lagi. Nah, sekian banyak nih. Seperti ini kita ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ada 25 tambah 1, 26 polybag kita isi hari ini. Nah, cara untuk menanamnya kita tinggal lubangnya aja seperti ini. Lubangnya hampir sekira segini ya. Seperti gampang mudah aja seperti ini. Ya, agak dibulatkan seperti ini. Nah, mudah saja kawan-kawan. Kita lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Satu gal saja. Kalau tanahnya agak keras, lebih baik dikasih air terlebih dahulu. Tapi ini karena tanahnya juga tidak terlalu keras karena dicampur dengan solid itu, jadi mudah saja. Perlu dengan air. Tidak usah terlalu dalam, sampai sebatas polybag aja, polybag mini polybag kita, sebatas itu aja dalamnya. Kalau kawan-kawan bisa lihat di sini ya, hanya sebatas ini. Ingat sampai sejengkal, sebatas ini aja. Nih. Usahakan di tengah-tengah kawan ya, usahakan di center, jadi pertumbuhannya tidak terlalu miring ke kiri atau kanan, selain itu juga nampak lebih rapi. Untuk lebar lubangnya sendiri tidak usah terlalu lebar. Saya lihat nih, kayu saya cuma sebesar ini, kan nanti di dalamnya ini kita bisa putarkan seperti ini. Bisa dilihat nih, bisa sebesar ini tuh, dalamnya hanya sekitar segini nih. Ini nah begini, besarkan aja seperti ini. Kira-kira udah cukup, udah. Oke, setelah itu kita akan memberikan sedikit. Ini dia.
kita gunakan pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu RP, bisa RP bisa dolomit, yang sering disebut pupuk pertanian atau kapur. Nah seperti ini nih, dosisnya secukupnya aja atau 1 genggam ini, langsung masukkan ke lubangnya seperti ini, bisa ditengok. Fungsinya untuk menetralkan zat asam pada tanah. Jadi kalau dia kerendahan bisa langsung dinetralkan seperti ini. Terlalu masam dia bisa dinetralkan lah. Mungkin pertanyaan kawan-kawan, apa enggak panas ya begitu di lubang langsung ditanam? Tidak, sifatnya kapur ini atau dolomit ini tidak panas pada tanaman, karena dia sifatnya untuk netralkan pH tanah, jadi tidak ada pengaruh sama tumbuhan. Kita bisa langsung tanam, nanti kita akan langsung tanam ini. Andaikan kentang terbakar, ini semuanya sudah mati, karena begitu saya lakukan seperti ini, nanti kita lakukan seperti ini. Begitu kita pupuk kasih dolomit, kita langsung tanam, tidak nunggu 3 atau 4 hari, tidak. Ini bisa langsung kita tanam, ini langsung kita tanam, nanti ikuti aja. Nah, oke, cukup. Oke, setelah semuanya udah rata tuh, udah rata semuanya ya. Nah, nih tuh. Oke, kita akan ke bibitnya. Bibitnya kita ada di sini nih. Nih, ini bibitnya memang agak terlambat karena kemarin saya lupa pengurusan. Karena lupa, kita pilih dulu ya. Kita pilih yang kira-kira layak dan cukup, udah bisa untuk ditanam. Nah nih seperti ini kira-kira, cuman udah agak layu karena kemarin tiba-tiba musimnya panas, tiba-tiba hujan, dan pengurusannya saya kurang begitu intensif karena kemarin ada beberapa acara sibuk, jadi agak terbengkalai. Jadi saya inisiatif langsung pindahkan saja polybag yang lebih besar. Oke, nah semuanya udah. Nah bibitnya seperti ini kan kawan. Nah seperti ini bibitnya nih. Nah seharusnya kita belum bisa sih, cuman udah mulai terserang penyakit. Daripada kita bertahan dengan polybag seperti ini, kita bisa lihat akarnya kan udah mulai seperti ini. Jadi kurang ruang pengurusan, seharusnya lebih besar dari sini batangnya, besar seperti sana seharusnya. Cuman kita langsung pindahkan saja, mudah-mudahan perkembangannya jauh lebih baik. Kita langsung pindahkan ke sini, ke polybag besar. Nah usahakan kita pas membuka polybag itu pakai cutter robek ataupun bisa pakai tangan, tapi usahakan tanahnya nih jangan hancur. Kalau hancur dia akarnya akan hilang, jadi si cabai ini bisa jadi stres. Nah seperti ini kan, kalaupun dia rusak usahakan tahan seperti ini. Nah sudah seperti ini, kita masukkan aja, kita masukkan ke dalam seperti ini, tahan aja tanahnya, nggak apa-apa dia masuk, penting akarnya jangan hilang. Nah kalau dia tidak masuk seperti ini, tekan aja, nggak masalah, kita tekan aja seperti ini sampai dalam. Nah usahakan kita tekan dia agak kuat agar dia tidak goyang kena angin nantinya. Nah usahakan tengah seperti ini kawan-kawan ya. Nah lakukan seterusnya sampai semuanya tertanam. Nah seperti yang katakan bilang tadi, nah akarnya ini usahakan jangan sampai pecah dan sampai hilang, karena ini akan menopang dia untuk tumbuh subur nantinya. Nah udah lumayan ya akarnya, saya lihat
Nah, makanya saya bilang usahakan nanti, kan ini mereng nih, usahakan nanti kita tegakkan seperti ini ya, kita kasih ganjal nanti. Oke, tanam. Oke, masuk, tahan, dorong terus. Nah, ini kan dia tidak lurus, nantinya kita kasih ganjal biar dia bisa tumbuh kembang nantinya, mudah-mudahan bisa lurus nantinya. Nah, yang karena tadi ini udah retak nih, di sini udah retak, pegang aja seperti ini. Nah, ini akarnya nih, usahakan akarnya seperti ini, jangan hilang nih. Oke. Oh iya, saya sampai lupa, ini kita tanaman cabai. Ini cabai rawit ya, cabai rawit bukan cabai merah nih, karena udah bagus nih cabai rawit. Karena penanaman cabai merah itu lebih sulit lah, lebih sulit ketimbang cabai rawit, meskipun cabai merah itu harganya lebih lebih mahal, tapi lebih sulit. Ini ya, nampak ya, kita kekurangan perawatan, jadi dia hancur, kekurangan airnya, karena seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi semuanya udah tertanam, beginilah bentukannya. Sebentar kan kawan, ada suara jatuh, bentar. Memang rezeki kita lagi di belakang. Tadi saya dengar suara jatuh kan, ternyata saya tidak baik, ternyata yang jatuh nih. Nah, pohonnya tuh ada di sini nih, ada. Kemarin kita nggak kebagian, ini buah-buah terakhir ada sekitar 3 buah lagi. Lumayan setelah kita capek. Oke, kita akan siram nih kan, kita akan coba siram. Nah, usahakan penyiramannya itu rutin ya, pagi sama sore. Ini lebih membutuhkan air, tidak harus banyak, yang penting rutin. Setelah beberapa 1 minggu, jarak 1 minggu, kita akan melakukan pemupukan sama penanaman sama penyakit lah, terutama cabai ini mudah kali terserang dengan karak daun. Jadi kita nanti 1 minggu kita mix pemupukan dengan penanganan penyakit, kita mix jadi satu ya. Tunggu aja nanti selanjutnya. Oke kawan-kawan, kita lanjut besok penanamannya ya, karena hari udah menjelang sore juga. Kita lanjut besok, masih ada beberapa polybag, tanam bincot teman-teman. Oke, salam pertanian.
Oke lah, sahabat petani rumahan, kali ini kita mau memindahkan si bibit cabai yang dari polybag ke lubang tanah, yang mana ada di belakang itu. Kita kemarin penanamannya karena musim cuaca terlalu panas, kita sebenarnya kan mau langsung ke tanah, cuman karena ekstrim banget kita alihkan ke polybag dulu. Nah, sekarang bisa lihat ini ya, perkembangannya ada beberapa yang terlambat dipindahkan jadi kecil-kecil. Di belakang saya nampak. Nah, ini yang kawannya yang udah lumayan besar. Nah, karena pertumbuhannya lumayan agak melambat, karena curah hujan juga udah agak lumayan, jadi kita mau mindahkan si bibit polybag ini ke tanah. Kenapa tidak di polybag aja? Walau gimana pun namanya unsur hara yang di polybag ini terbatas, jadi kita tidak bisa menanggulanginya secara penuh. Sedangkan kalau dia kita pindahkan ke lubang tanam seperti tanah langsung, dia unsur haranya pasti ada yang dalam tanah itu sendiri. Jadi dia perkembangannya juga lebih cepat ketimbang dia harus di polybag. Cuman boleh saja di polybag, tapi kandungan haranya kita harus benar-benar jaga secara optimal. Oke, langsung aja kita mau pindah di dalam ini. Bisa dilihat, kita robek aja ya kawan-kawan. Kalau bisa usahakan tanahnya jangan sampai terlalu pecah, hancur gitu ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya usahakan bisa. Dan alangkah lebih baiknya pakai menggunakan cutter ya kawan-kawan. Karena kalau parang ini dia payah, ribet. Oke, selanjutnya nih ya, kita belah dulu keripiknya. Oke, kita masukkan ya. Sebelum kita masukkan, ini ada pupuk kandang. Di sini ada pupuk kandang, bisa ditengok hanya ukuran paling sedikit lah, merata aja sedikit, paling ada nggak sampai setengah kilo ya, setengah kilo lah mungkin. Baru kita masukkan ya. Nah, tanah yang tadi kita masukkan lagi. Oke, setelah itu tanah topsoilnya kita kembali masukkan. Oke. Kenapa kita masukkan pupuk kandang ke tanah? Nggak ada masalah, biar ada kandungan unsur haranya. Kenapa nggak masukkan dolomit dulu atau RP? Nah, kemarin kita udah kasih ke tanahnya, udah kita kasih duluan ya. Memang seharusnya kita kasih untuk netralkan si pH tanah. Oke. Nah, oke seperti ini ya. Nah, ini kayunya seperti ini nih penjaganya, agar si tumbuhan ini nanti kena angin nggak mereng-mereng. Kita jaga. Selanjutnya ya,
Oke teman-teman, siap di penanaman. Jangan lupa ya, tadi kita tanam udah balikkan, jangan lupa disiram kembali ya, jangan sampai tidak disiram. Oke teman-teman. Oke, kembali lagi dengan saya ke sayur kebun rumahan. Oke, hari ini hari apa ya? Jumat sore kita mau panen perdana cabai rawit. Nah, bang saya udah lihat tuh, kita panen pertama cabai rawit. Beberapa ada yang sudah mulai memerah, bahkan beberapa yang sudah jatuh. Jadi kita waktunya untuk panen perdana. Nah, kita nggak tahu yang segini nih lahan, dengan lahan segini nih rumahan ini dapat berapa. Kita perkirakan aja, nanti ikutin aja berapa dapatnya. Oke, kita akan tunjuk seperti apa kira-kira. Stay up. Oke, ini dia, ini pohon perdana kita yang mau kita panen. Ini ya, lumayan lebat ya. Nah, saya sudah sediakan tempat. Nah, kita pakai 2 tempat. Nah, nanti satu lagi kita akan dibantu kakak, cuma kakak lagi menyelesaikan jahitan. Kita pakai kayak gini dan kayak gini. Nah, ini nanti untuk tempat penampungnya kita gunakan ini. Oke, tetap di bawah aja. Oke, nah kita cabutnya biasa aja. Usahakan jangan seperti ini. Usahakan dipegang ya, dipegang seperti ini cabutnya, agar bunga yang lain tidak patah daunnya, karena daun cabai ini batangnya rentan, dia renyah. Nah, kita cabut seperti ini sampai selesai nantinya ya. Nah, seperti inilah kira-kira cabenya, misalnya seperti ini kira. Oke, lanjut aja ya, seperti ini. Oke, stay good ya. Bagi kawan-kawan, kalau cabenya belum tua jangan dipanen dulu. Jangan semua panen perdana, yang kecil-kecil juga dipanen, jangan. Yang seperti ini kan ada yang besar ada yang kecil. Yang kecil biarin aja, dia mau besar, nanti kita masuk periode panenan kedua. Oke kawan-kawan, nah seperti ini. Kalau misalkan jangan seperti ini, dia nggak kecabut, tahan dulu seperti ini. Nah, ini dia lagi proses pemetikannya guys. Nah, ini cara nyabutnya, trik dan tips. Nah, usahakan nyabutnya dari sini, ditahan seperti itu, ditahan baru dicabut agar si batangnya tidak patah. Nah, usahakan nyabutnya dari sini, satu batang per batang, jadi nggak kelewat. Batang yang sini ke sini ke sini. Ini dia guys, bedakan, ini yang putih, ini yang hijau. Oke, tambah sudah seperti ini. Tuh, yang kecil-kecil seperti ini kita tinggal ya, untuk diesokan hari itu, tinggal untuk keesokan hari ini. Oke, lanjut ya. Iya, si Kela tuh kasih banyak minum itu lah. Penuh.
satu pohon doang. Nih, ini dia top skor, satu pohon. Oke guys, kita selesai panen nih. Yang putih dapat segini, yang hijau dapat segini nih. Tidak tahu berapa kilo nanti ini dapat ya. Inilah hasil rumahan. Jadi bagian kawan di sana, daripada nanti harga cabai tinggi, ya kan, sekalian menunggu 3 bulan, ya kan, 3 bulan 4 bulan kita bisa panen, bisa konsumsi sendiri ya. Bisa kita konsumsi untuk seminggu, kita bisa ambil sendiri, bisa kita jual sisanya untuk uang. Ya untuk uang cemilan bisa lah, ya kan, bisa lihat begini nih. Oke kan, subur-subur. Jadi bagi kawan-kawan di seluruh sana, kalau tidak ada kegiatan kan bisa ngerjainnya sore-sore hari, tidak payah ngurusnya kok, penting rutin mupuk aja. Kalau mau nggak pemupukan atau perawatannya bisa lihat di YouTube saya sebelumnya ya, saya lihat. Oke, kita akan menuju tempat penjualannya ya, kita lihat berapa kilo dapat yang ini, berapa harganya sekarang. Tapi harga cabai sekarang lagi turun. Oke, langsung aja kita ya. Cok. Oke, sekarang kita ada di cabai di sini. Nah, cabai kita saat ini memasuki fase generatif. Cuman fase generatifnya ini fase generatif yang sudah lewat lah, karena ada sebagian yang sudah berbuah besar, lebat, ya kan. Cuman sebagian lagi ada beberapa yang masih fase generatif, yaitu pembungaan. Dimana ada beberapa yang nanya, fase generatif itu haruskah dipupuk, atau kalau dipupuk nanti bisa mati atau gosong atau bagaimana? Tidak. Jadi kita dianjurkan untuk fase generatif itu untuk pemupukan, sehingga bunga yang kita harapkan untuk muncul itu bisa menghasilkan bunga yang banyak, sehingga nanti buahnya juga akan banyak. Untuk menghasilkan itu kita perlu nutrisi di fase generatif ini, yaitu fase yang membutuhkan kalium yang lebih tinggi, sehingga kita perlu ya seperti KCl, dibutuhkan si kaliumnya untuk fase generatif. Nah, saya sarankan bagi sobat-sobat di sana yang nanam cabai fase generatif untuk memupuk tidak terlalu banyak, yang penting dia mendapat asupan nutrisi untuk menopang si calon bunganya nanti. Fungsinya juga untuk memperbanyak bunga, yaitu buahnya bisa lebih besar, lebih banyak, sehingga batangnya juga lebih kuat. Oke, kita tunjukkan fase generatif si cabai ini ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, fase generatifnya yang bisa dikatakan sudah lewat. Nih, ini sudah muncul, dia udah berbuah besar seperti ini nih ya, udah mulai lebat, tapi masih ada fase generatifnya atau bunga munculan. Nah, ini masih pertama, belum ada panen, masih yang pertama nih. Di sini masih ada bunganya nih. Aduh, itu dia masih ada bunganya, cuman yang lainnya sudah besar-besar seperti ini. Nah, bisa ditengok nih. Nah, ini dia sudah lumayan banyak. Nah, yang fase generatifnya nih bunga dia belum ada. Nah, ini masih bunga semua seperti ini nih, bisa dilihat di sini. Nah, itu fase pembunganya, tuh fase pembungaan semua. Nah, ini yang harus kita topang sehingga dia kuat. Jadi kalaupun kena angin atau kemarau, dia nggak gampang gagal. Jadi ada nutrisi yang menopang dia. Nah, ini juga udah ada, bahkan udah ada sebagian yang udah menua seperti ini, bisa kita tengok. Ini nanti kita akan cari beberapa, akan kita jadikan tuakan juga untuk jadi bibit kembali. Ini bisa kita tengok. Nah, ada perbedaannya nih cabai kita. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan melakukan pemupukan. Mungkin kalian bingung kan, fase generatif itu atau pembungaan atau pembuahan harus masih dipupuk atau tidak sih gitu kan. Nah, kita di sini melakukan pemupukan di fase generatif atau yang disebut dengan pembungaan. Ini dia, kita buat NPK 1 sendok, kemudian kalium, KCl
sendok tadi. Aduk sampai rata. Nah, setelah rata, kita aplikasinya dengan cara langsung ke daun, lebih baik menggunakan gembor ini ya, seperti ini kira-kira. Nah gitu. Ini seperti ini daunnya. Nah batangnya cuma seperti itu tuh, cuman segini batangnya, paling ini 1 jengkal. Nah 1 jengkal, tapi daunnya selebar nih. Kita tengok nih, nih tuh daunnya selebar itu, lebat. Nah saran juga bagi teman-teman, nah si pupuk itu tadi salah satu penopang untuk nutrisi untuk batangnya agar kuat, rantingnya ini kuat, tidak mudah patah. Nah kemarin ini bisa tengok, kita sampai kita topang seperti ini karena ini kemarin jatuh ke bawah gini, jadi takut khawatir patah. Jadi kita kayak gini, kita ke tali rapia, kita kuatkan biar dia juga agak membuka, supaya dia daunnya buka semua lebar gitu, supaya bunganya juga banyak yang muncul. Nah ini kemarin kena angin, mungkin karena batang juga terlalu renyah kan, patah di sini. Kita juga kemarin lupa ngasih batang seperti ini Pak untuk pemegangnya, jadi sehingga dia patah. Jadi semuanya udah kita kasih tuh, kita kasih ini juga kita kasih semua untuk penopang si dangkah-dangkah, ranting-ranting si daunnya. Selebar ini tuh, selebar itu. Nah itu aja sekilas dari saya pribadi. Bagi kawan-kawan yang punya sharing-sharing yang lain atau punya trik yang lain untuk fase generatif, komentar aja di bawah. Kita sama-sama bagi ilmu, sama-sama bertani, bagaimana bertani yang lebih baik untuk varietas komoditas cabai, komoditas cabai ya kawan-kawan. Ini komoditas cabai rumahan. Nah lumayan paling tidak untuk konsumsi. Yuk kawan-kawan, salam cabai rumah. Oke, kembali kita ke cabai rumahan. Ini sekarang kita ada di belakang, kita mau panen kedua. Oke, berapa hasilnya? Kalau kemarin kita dapat hampir 3,7 di harga 30.000, tapi nggak tahu hari ini ya. Kita coba panen kedua, berapa dapatnya kita aja ya. Nah ini dia penampakannya, lumayan rimbun juga seperti kemarin, tapi nggak nyangka juga kemarin bisa tembus ke hampir 4 kilo ya. Nah ini dia udah jadi juga nih, kita akan panen lumayan juga nih. Ini dia, ini keseluruhan paling sekitar 60-70 yang bisa kita panen hari ini, tapi nggak tahu seberapa dapatnya nanti. Akhirnya udah mulai rimbun tuh ya. Di sini juga yang paling, kayaknya yang paling rimbun ini deh. Itu dia, harinya lagi terik banget sih sebenarnya. Kita nunggu agak redupan sedikit baru panen nanti. Ikutin aja ya.
Oke, top skor guys. Satu pokok, ini dia. Nih, satu pokok ya. Kita tengok yang lain ada nggak? Segini. Satu pokok segini. Oke. Penuh itu, Hai. Kita cek yang lain. Oke guys, hari ini kita selesai manen yang di sini. Ekspektasi kita di luar dugaan, hasilnya luar biasa. Nih bisa lihat segini, jangan salah, segini. Ini baru yang pertama nih. Nah, ternyata bisa penuh guys. Segini satu ember ini. Nih segini nih. Bisa ditengok penuh. Nanti kita sulingkan ke Basko Bangsong. Mau percaya ini penuh satu ini luar ekspektasi. Ini pun ada beberapa yang belum kita selesaikan, cuman karena suasananya udah maghrib, tadi udah masang api-api juga tapi asapnya nggak ketolong, nyamuknya banyak banget. Nah, seperti saya bilang, cuman luas 10x10, cuman kalau isinya nggak ada jaraknya 1 meter kali 1 meter, mungkin paling banyak yang optimal tuh 40 batang 40 batang sampai 60 batang yang optimal berbuah, tapi masih banyak berbunga generatif, jadi belum semuanya. Di sini ada 100 batang, cuman yang paling 60. Hasil panen kedua, satu ember nih, satu baskom. Gimana kawan-kawan? Nggak tertarik? Kita lihat ya berapa kilo dengan harga yang berapa. Oke, hari ini kita mau panen ketiga. Kemarin pertama kita ketiga hampir 4 kilo 3,7. Panen kedua itu kita ada di 6,5 di harga 33. Kali ini kita nggak tahu di harga berapa, cuman harga pasar masih di harga 55 sampai 60. Ini kita baru sempat mau panen ketiga karena beberapa ada kesibukan. Ini bisa dilihat cabenya agak lumayan udah merah-merah. Nih, udah yang di sini udah lumayan merah-merah semua. Ya kita nggak tahu. Kemarin topsor kita ngasih di hampir 4 on satu batang. Kita nggak tahu hari ini kita tembus, kayaknya nih si tembus nih, ngeri sih yang ini lumayan sih. Kita tengok
Mudah-mudahan nanti bisa tembus. Ada yang sampai setengah kilo satu batang. Kita tunggu aja. Kita langsung ke panen 3. Oke, cek. Nih, sore satu ember. Udah agak sore, masih ada beberapa pokok yang belum dipanen. Karena kita tadi biasa dibantu kakak, sekarang cuma bapak yang bantu. Kita lanjutin ya. Udah nambah-nambah main. Akhirnya selesai juga, meskipun nggak semuanya guys. Udah sore sebenarnya. Kalau di sini ini hampir setengah 7, cuman mungkin kemungkinan agak terang. Jadi udah buat api juga, cuman nggak ketolong. Panen ketiga hari ini. Biasanya dibantuin kakak, tapi sekarang dibantuin bapak. Itu pun tadi, aduh, udah setengah baru dibantu. Panen ketiga. Kemarin kita satu ini sama satu ember, cuman kita sekarang segini sama ya mungkin ini. Kita nggak tahu, kemarin 6,5 tapi nggak tahu sekarang berapa timbangan. Jadi udah coba. Nih yang terakhir. Kita tengok. Oke. Masih ada yang ketinggalan. Panas, tapi ya nggak apa-apa. Untuk di rumah ya kan. Masa dijual semua. Berhenti. Getar, goyang mereng gara-gara tebul. Ini anjing saya nih. Oke. Sana balik. Oke, gitu aja, kita tengok nanti di panen yang ketiga. Masih banyak bunga generatif. Ya, 40 batang 60 batang jadilah. Kita tengok, lumayan tuh uang jajan. Masihkah Anda tidak tertarik untuk bertani rumahan? Kalau saya sih nggak pikir panjang lagi. Oke, kita cek langsung berapa harganya. Oke guys, berangkat.